Ngapain, Mas? Ini, aku bingung. Kenapa tembok ini kok ada kayak cekungan-cekungannya gitu ya? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Nah, sini aku bantu jelasin. Nah, tapi sebelum aku jelasin lebih jauh, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk di-subscribe dulu channel Belajar Arsitektur agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika kita amati pada bangunan-bangunan kontemporer, sebagian besar bangunan itu memiliki permukaan dinding yang tampak memiliki garis-garis. Tapi, garis itu bukan sembarang garis. Apa yang kita lihat itu dinamakan tali air. Keberadaan dari tali air tersebut itu hampir tidak dapat dipisahkan dari bangunan kontemporer. Nah, pada umumnya, tali air itu dibuat dengan ukuran 2 kali 1 cm. Apa itu tali air? Tali air itu merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan celah atau kanal kecil yang dibuat antara dua permukaan konstruksi. Celah atau kanal kecil tersebut itu biasanya banyak ditemukan pada bangunan-bangunan kontemporer sebagai penambah estetika. Akan tetapi, itu tidak semua konstruksi mengaplikasikan celah kecil ini pada bagian eksterior maupun interior bangunannya. Hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh konsep, selera, maupun rujukan gaya dari arsitektur sang pemilik bangunan atau konseptornya. Terus, posisi tali air itu di mana aja dan fungsinya buat apa aja? Nah, tidak hanya terletak pada bagian eksterior bangunan, tali air itu juga dapat diaplikasikan pada interior bangunan. Pada umumnya, tali air itu berada pada bagian dinding yang berbatasan dengan plin atau perbatasan dinding dengan plafon. Dalam hal ini, tali air akan tampak seperti garis batas yang memperjelas pemisahan dua elemen interior tersebut. Fungsi tali air pada posisi tersebut itu sebagai pembatas cipratan maupun rembesan pada plin dengan dinding, sehingga itu dinding tidak mudah lembab. Selain itu, aksen tersebut juga difungsikan sebagai gap yang memisahkan finishing, plin, dan dinding, sehingga terlihat lebih rapi. Tali air itu juga dapat diletakkan di antara dinding dengan kusen pintu dengan cara mengelilingi kusen tersebut. Elemen ini dapat dibuat setelah atau sebelum kusen dipasang pada bukaan saat pekerjaan plesteran dan juga acian. Nah, fungsinya adalah untuk mengalirkan air rembesan atau air tetesan itu melalui tali air sehingga air itu tidak masuk ke dalam kusen yang mengakibatkan kerusakan pada kusen yang terbuat dari kayu itu. Sementara, pada perbatasan plafon dengan dinding, elemen ini berfungsi untuk membentuk garis tegas dan juga rapi jika tidak menggunakan lis kayu ataupun gipsum pada plafon. Terus, kalau bangunan nggak punya tali air itu gimana dong? Nah, selain memberikan kesan estetika yang lebih menonjol, keberadaan elemen ini juga dapat memberikan fungsi arsitektural yang berarti. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa jika pertemuan struktur yang berbeda beban dan materialnya sebaiknya itu menggunakan dilatasi. Nah, disinilah tali air itu diterapkan sebagai dilatasi tersebut. Apabila sebuah bangunan tidak memiliki tali air, maka yang pertama kurang estetik. Nah, mengingat tali air itu memiliki peran penting untuk menjadi garis tegas pemisah antara pertemuan dinding dengan plafon, kusen dengan dinding, dan juga sebagainya, maka keberadaannya itu cukup krusial dalam hal estetika. Nah, dengan begitu tidak akan ada overlap cat antara dinding dengan plafon atau kusen dengan dinding. Apabila tidak mengaplikasikan tali air, maka pekerjaan finishing mungkin akan kurang rapi. Meskipun dapat diusahakan lah ya kerapiannya, akan tetapi akan membutuhkan waktu dan juga biaya yang lebih untuk tukang. Yang kedua, keretakan tembok. Pada awalnya, bangunan yang tidak menggunakan tali air mungkin tampak tidak menjadi masalah. Namun, seiring berjalannya waktu, terlebih jika terjadi bencana gempa bumi, biasanya pertemuan dinding dengan kusen itu akan mengalami keretakan. Nah, hal tersebut karena tidak adanya pemisah atau dilatasi pada dua elemen dengan beban atau material yang berbeda. Yang ketiga, kelembapan pada kusen. Nah,
Fungsi dari elemen tali air ini adalah salah satunya menjadi pemisah, mempercepat aliran air, serta meringankan air ketika dinding basah akibat hujan. Tanpa elemen ini, kusen akan basah lebih lama, sehingga menjadi lebih lembab dan mudah rusak. Kusen kayu akan cenderung berjamur dan lapuk, sementara kusen besi itu akan lebih mudah berkarat. Nah, gimana nih Mas Yandi penjelasan saya tadi? Apa bisa dipahami? Sangat jelas sekali, Mas. Terima kasih. Saya pamit pulang dulu ya. Bye. Oh iya, jika kalian ingin bertanya terkait arsitektur, kalian bisa menulis lebih detail di kolom komentar ya. Atau kalian juga bisa loh berkonsultasi langsung dengan Studio R3 melalui kontak yang ada di kotak deskripsi. Sekian video kita kali ini. Saya Virus pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!